Halo Sobat EV4, di program cerita sejarah ini, kita akan membahas sejarah di Indonesia. Nah, cerita kali ini, kita akan membahas sejarah Sultan Hamid II. Sultan Hamid II lahir pada 23 Oktober 1926 di Pontianak, Kalimantan Barat. Ayahnya, Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, adalah seorang sultan yang memerintah di Kesultanan Pontianak. Saat kecil, Sultan Hamid II belajar di Hollands Inlandse School, HIS, dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, MULO. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Sultan Hamid II terlibat dalam politik Indonesia setelah kemerdekaan. Ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan juga sebagai Menteri Negara Zonder Portefeuille pada Kabinet Republik Indonesia Serikat, RIS, pada 1949 sampai dengan 1950. Selain itu, ia juga terlibat dalam perumusan Konstitusi RIS 1949. Namun, pada Maret 1922, Sultan Hamid II ditangkap dan dijebloskan ke rumah tahanan militer, RTM, Madiun, Jawa Timur, karena dituduh makar dan membentuk organisasi ilegal bernama Vrijwillige Ondergrondse Corps, VOC. Selama 4 tahun ia ditahan tanpa proses pengadilan dan baru dibebaskan pada 1966 setelah era Soekarno berakhir. Tuduhan makar terhadap Sultan Hamid II. Menurut Ide Anak Agung Gede Agung, kemungkinan besar disebabkan pergunjingan orang-orang di sekitar Soekarno dan bukan berangkat dari fakta. Sultan Hamid II juga dikenal sebagai perancang lambang negara Garuda Pancasila yang diadopsi oleh Indonesia pada 1950-an. Setelah Republik Indonesia Serikat, RIS, bubar, Sultan Hamid II pun tersingkir dari panggung politik. Selaku Ketua Yayasan Sultan Hamid II, Ansyari Dimyati mengajukan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional atas jasanya sebagai perancang lambang negara Garuda Pancasila. Menurut Ansyari Dimyati, Sultan Hamid II tidak terbukti melakukan makar meski akhirnya ia dipenjara selama 10 tahun. Tuduhan makar terhadap Sultan Hamid II, menurut Ide Anak Agung Gede Agung, kemungkinan besar disebabkan pergunjingan orang-orang di sekitar Soekarno dan bukan berangkat dari fakta. Selama masa tahanannya, Sultan Hamid II menulis buku berjudul Ketika Sultan Berbicara yang berisi kumpulan tulisan-tulisannya selama menjadi tahanan. Sultan Hamid II meninggal dunia pada 30 Maret 1978 di Jakarta pada usia 82 tahun. Namun, jasa-jasanya sebagai perancang lambang negara Garuda Pancasila dan kontribusinya dalam perumusan Konstitusi RIS 1949 tetap dikenang hingga saat ini. Nah, itu tadi cerita sejarah Sultan Hamid II. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di cerita sejarah-sejarah berikutnya. Thank you for watching